Happy cuan buat para cuan mania. Hari ini kita akan menganalisa 5 emiten. Yang pertama, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten BJBR, Bank Jago, Arto, BBYB, Bank Neo Commerce, Timas, Temas TBK, dan juga ADHI, Adikarya. Baik, kita langsung akan ke emiten yang pertama, BJBR, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Lihat dari sisi bandar detektornya dalam minggu kemarin, top 1 broker sedang melakukan small akumulasi, top 3 broker dan top 5 broker sedang dalam keadaan big akumulasi, dengan top 1 buyer dengan kode broker CS dan top 1 seller dengan kode broker BB. Lihat dari sisi volumenya, ini tekanan volumenya masih cukup, bisa dibilang cukup tinggi tekanan penjualannya, karena 2 hari terakhir candle merahnya sudah berada keduanya di atas volume rata-rata EMA 20 nya 20 hari terakhir. Dilihat dari chartnya sendiri, BJBR sudah melakukan konsolidasi dengan pattern descending flag, yaitu pattern continuation trend setelah melakukan trend reversal pada tanggal 27 Agustus kemarin dengan pattern triple bottom ini. Dan pada tanggal 24 Januari kemarin berhasil memantul di area resisten turn into supportnya di kisaran harga 1310-an. Dan pada pertengahan Februari kemarin BJBR berhasil menembus dari pattern konsolidasinya dan sekarang juga membuat pattern konsolidasi baru, itu dengan pattern flat ini dengan support yang berada di sekitaran harga 1365. Lihat dari sisi moving average-nya juga, exponential moving average-nya juga, EMA 20 telah melakukan golden cross dengan EMA 200, 100, dan 50-nya. Jika berhasil breakout dari pattern konsolidasi flat-nya ini, breakout ke atas akan berpotensi menuju resisten pertamanya di harga 1446 dan resisten keduanya di harga 1516. Jika berhasil menembus resisten keduanya di 1516, akan berpotensi menuju area gap dan berpotensi menutup gap ini di sekitaran harga 1575 sampai di harga 1600-an. Kita lanjut ke emiten yang kedua, Arto, Bank Jago TBK. Jadi sisi bandar detektornya sendiri, minggu kemarin top 1 broker, top 3 broker sedang dalam keadaan netral dan top 5 broker sedang dalam keadaan small akumulasi dengan top 1 buyer dengan kode broker YU dan top 1 seller dengan kode broker CC. Kita lanjut ke volumenya. Lihat dari volumenya, tekanan jual sangat kecil dibandingkan dengan kanan beli. Kedua, volume penjualan ini masih jauh di bawah rata-rata volume dalam 20 hari kemarin. Dan asing sendiri melakukan Arto ini merupakan top 1 buy, net foreign buy dalam 1 minggu terakhir, dan hari ini juga termasuk top 10 net foreign buy dalam 1 hari ini. Lihat dari sisi chartnya sendiri, bisa dilihat Arto berpotensi membentuk pattern inverted head and shoulder, merupakan pattern trend reversal dengan ada divergence di area neckline-nya dibandingkan dengan dari indikator RSI-nya. Jika berhasil breakout dari neckline-nya, Arto akan berpotensi menuju resisten pertamanya di 17.300, dan jika berhasil menembus area tersebut akan berpotensi menuju resisten keduanya di 19.500. Untuk emiten yang ketiga, BBYB, Bank Neo Commerce. Oke, dilihat dari sisi bandar detektornya ya, ini top 1, top 3, dan top 5 broker sedang dalam keadaan distribusi yang cukup besar, dengan top 1 bayarnya dengan kode broker CS dan top 1 sellernya dengan kode broker ZP. Lihat dari volumenya juga bisa dilihat dalam 4 hari terakhir tekanan penjualannya cukup besar. Dan dilihat dari sisi chartnya, ini menggunakan teori Elliott Wave ya. Jadi jika menggunakan teori Elliott Wave, jika harga berhasil menembus di resistennya di 2900 ini, bisa dibilang Elliott Wave ini valid dan akan berpotensi melanjutkan kenaikannya ke area Fibo 123,6%-nya di sekitaran 3.350-an.
Tetapi ada juga senario keduanya. Ada juga senario keduanya. Jika harga menembus ke bawah dari dari supportnya di 1705 ini, akan terjadi Elliott wave yang berwarna merah yang saya udah gambarkan dengan warna merah ini. Dan setelah dia melakukan penurunan dan menaikkan sedikit dengan koreksi normal ini di sekitaran area Fibo yang saya tarik dari A ke B, ini akan berpotensi melanjutkan penurunan yang cukup dalam ya. Jika menembus supportnya di 1705 ini, bisa saja kembali turun, melakukan koreksi yang sangat dalam ke area demandnya di sekitaran harga 1200-an sampai di 1400-an. Jadi perlu diperhatikan, ini juga pembelian yang dengan high risk ya. Tapi jika kita lihat harga hari ini, harga sedang berada tepat di atas EMA 100 ya. Jika berhasil memantul di area EMA 100 ya, bisa saja harga mengetes terlebih dahulu di sekitaran resisten pertamanya di 2530 dan resisten keduanya di 2900. Dan seperti yang saya bilang tadi, jika harga berhasil menembus di harga 2900 ini, bisa dikatakan Elliott wave yang berwarna hitam ini bisa dibilang valid. Dan juga akan ada, sebelum menembus 2900 ini, akan ada potensi melakukan konsolidasi sebentar di sekitaran resisten pertama dan resisten kedua. Untuk emiten yang keempat, TMAS, Timas Tbk, dalam minggu terakhir top 1 broker sedang dalam keadaan small akumulasi, top 3 dan top 5 broker sedang dalam keadaan netral, dengan top 1 bayarnya dengan kode broker ZB dan top 1 sellernya dengan kode broker MG. Jika dilihat dari sisi volumenya sendiri, bisa dilihat tekanan dari volume penjualannya ini sangat kecil dibandingkan dengan volume candlestick hijau yang besar ini. Dua yang besar ini yang di atas volume rata-rata 20 hari kemarin. Dan jika dilihat dari sisi candlenya, dari sisi chartnya ini, harga sedang berada di pas di EMA 50, dan jika dilihat secara overall trennya juga masih dalam strong uptrend. Area EMA 50 ini bisa dikatakan cukup kuat karena bertemu juga dengan Fibonacci, Golden Fibonacci 61,8%. Tapi perlu diwaspadai juga jika harga memantul di harga EMA 50 ini dan menuju 2140 ini dan gagal menembus 2140 ini, bisa dikatakan ini merupakan pattern trend reversal double bottom with retest gitu. Jadi kita harus sangat berhati-hati ya. Jika harga sudah menuju 2140 ini, bisa disarankan untuk melakukan profit taking sebagian gitu, karena bisa saja ini merupakan double bottom with retest dan akan melanjutkan penurunan yang lebih dalam lagi gitu. Oke, untuk yang terakhir ADHI, Adikarya Persero, dalam minggu kemarin ini top 1, top 3 dan top 5 broker sedang dalam keadaan big distribusi, dengan top 1 buyer dengan kode broker GR dan top 1 seller dengan kode broker TR. Dilihat dari sisi volumenya, ini bisa dilihat volume penjualannya sudah lebih kecil ya daripada beberapa candle sebelumnya. Beberapa candle volume sebelumnya udah di bawah rata-rata volume dalam 20 hari terakhir. Lihat dari sisi RSI nya juga udah mendekati area oversold, dan dilihat dari sisi chartnya ini udah mendekati area support kuatnya di 600, di harga 660. Dan dilihat juga beberapa candle 3 hari terakhir ini sudah mulai memendek dan mengecil dibandingkan candle-candle dibandingkan candle-candle merah yang sebelum-sebelumnya ini. Jadi bisa dikatakan downtrendnya sudah mulai melemah dan akan berpotensi memantul di area support kuatnya di harga 660. Demikianlah yang bisa kami sampaikan untuk emiten BJBR, Arto, BBYB, Timas, dan ADHI. Semoga menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual maupun membeli.
Sedikit catatan yang kami ingin selipkan dan perlu diperhatikan juga adalah tolong jalankan trading plan dengan ketat serta money management yang baik. Memperhatikan arah IHSG pada hari perdagangan juga sangat disarankan, terutama untuk emiten dengan big cap secara mayar mempengaruhi gerak IHSG. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi hari ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.